Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah nih dapat kesempatan waktu ketemu guru kita, Alhamdulillah. Makasih Mas Ari bersedia berkunjung ke Jogja, mampir di studio Ummah Dakwah. Mudah-mudahan kunjungan yang bermanfaat dan berkah. Ya. Bagaimana sebenarnya kita cuma namu ya, tapi ternyata malah kita yang disuguhin itu sama Ya harusnya begitu. nasi kewali. Muda bala Kebalik, maklubah. Mau ngomong mubahalah urusannya. Maklubah. Sengaja nih kayaknya. Iya. Ini tadi saya mau bilang nasi mau balik. Aduh. Alhamdulillah di sini ternyata banyak hal baru yang saya temuin. Ternyata di sini bukan sebagai rumah syiar aja, tapi itu penerbit juga di sini ada penghafalan anak penghafal Quran juga. Ternyata sumber dakwahnya Ustadz sini ya. Sebenarnya Jogja termasuk salah satu tempat yang ciri-ciri kolonialismenya tuh lumayan kental. Kelihatan gitu ya. Iya, iya. Nah, kemudian kan sekarang yang kita tahu secara sejarah Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, gitu kan. Nah, impact-nya adalah kalau bagi saya tuh kenyataan bahwa Indonesia itu dijajah itu berpengaruh sampai kepada tes sosial ya, karena menurut saya sendiri, contoh di televisi gitu. Kalau saya nonton sinetron itu yang dibully peran utama. Ya, sinetron tuh yang terbully itu yang dapat simpati. Oke. Di komedi pun begitu. Yang dibully itu selalu peran utamanya. Kalau kita nonton Hollywood, yang superior itu yang peran utama. Iya, betul. Jadi secara mental superiornya ibaratnya mengangkat bahwa misalnya Amerika adalah selalu menang. Betul. Dalam keadaan apapun. Contohnya Rambo ya. Rambo. Meskipun faktanya sebenarnya nggak Faktanya segitu. kalah. Vietnam Amerika kalah lawan Vietnam. Iya, tapi di film cukup dengan Rambo 1 Vietnam kalah. Kenapa nggak ada itu turunin kan gitu kan? Iya. Jadi ibaratnya semua musuh dunia itu bisa dikalahin sama Amerika. Sampai alien aja Amerika yang ngalahin. Betul, gitu kan? betul. Nah, di Indonesia kita tuh merasa terjajah 350 tahun sampai akhirnya kalau ketemu bule itu kayak gitu, lebih tinggi gitu kastanya. Iya. Inferior ya kita jadi. Benar. Jadi saya ngerasa ini ada hubungannya dengan pelajaran atau yang kita tangkap selama di sekolah segala macam bahwa kita negara yang pernah terjajah segitu lama gitu. Jadi kita jadi kayak ngerasa mental bekas terjajah gitu. Enggak terlalu pede. Secara pribadi kalau ketemu orang bule, jujur saya pede-pede aja gitu kan. Kenapa nggak semua orang kayak minder-minder gitu sih? Iya, gitu. betul. Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri gimana sih? Apa benar kita nih dulu mantan orang-orang kalah gitu? Iya. Oke, saya memang termasuk yang suka untuk menggunakan diksi yang lain ya. Diksi yang lain dalam arti ada diksi kita dijajah 350 tahun. Tapi kita juga bisa mengatakan kita berjuang melawan penjajahan selama 350 tahun. Kita eksis, kita bisa bertahan sampai sekarang, itu berarti kita tidak duduk saja, manut, ngikut, nurut dalam segala halnya kepada penjajah. Karena kita ternyata survive, bahkan menjadi sebuah bangsa yang besar gitu ya. Dan saya sering kembali ke diksi yang ada dalam pembukaan konstitusi kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Saya suka membandingkan ya apa yang terjadi dalam kolonialisasi dan kolonialisme yang terjadi di Nusantara kita dengan misalnya yang di benua Amerika, kemudian yang di benua Australia. Itu kan sama-sama didatangi oleh penjelajah dari Eropa, penjajah dari Eropa. Dan benua Amerika itu sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, kemudian Hernando Cortés, kemudian karena main bola semua itu ya? Amerigo Vespucci, karena mereka dari Spanyol dan Portugis ya. Ini datang ke benua Amerika. Sebelum mereka datang, itu diperkirakan jumlah natif Amerikan, penduduk asli Amerika, dari ujung utara sampai ujung selatan, itu kira-kira estimasinya antara 50 sampai 110 juta orang, Mas Ari. Udah banyak ya? Sangat besar.
Tetapi dengan kedatangan penjajah barat ini, karena peperangan dan wabah penyakit yang dibawa oleh para penjajahnya, mereka musnah, nyaris tidak bersisa. Yang di utara terutama. Kalau yang di selatan mungkin mereka berasimilasi dengan penjajahnya, menghasilkan keturunan baru yang Latin, kita lihat ya? gitu ya, orang Latin gitu. Kemudian Australia. Sebelum kedatangannya Kapten James Cook, Admiral Flinders dan lain sebagainya, penjelajah dari Inggris, benua Australia ini isinya kurang lebih antara 8 sampai 20 juta natif Australian atau yang sering disebut aborigin. Sekarang ini mereka tersisa hanya sekitar 45.000 orang. Iya. Itu pun dikonservasi, dilindungi pakai undang-undang konservasi. Ya saya sih menganggapnya kayak suaka marga satwa gitu ya, yang aduh sedih gitu lihatnya. Nah, inilah nasib bangsa-bangsa yang ketika terjajah, mereka betul-betul tidak punya imunitas untuk melawan. Nah, Nusantara ini katanya dijajah 350 tahun, tetapi hari ini kita ini ada 260 juta manusia Indonesia yang luar biasa. Menarik. Dan kita punya SDM unggul di berbagai bidang, tersebar sebagai diaspora kita juga di berbagai negara gitu. Nah, berarti narasi ini menurut saya perlu kita sedikit koreksi deh kayaknya. Kita bukan 350 tahun dijajah. Tapi coba perhatikan, begitu 1511 ya, Alfonso d'Albuquerque yang Laksamana Portugis dulu bacanya Ablakuer-kuer gitu. Iya, angel banget itu ya bacanya, susah banget. Itu menaklukkan Malaka. Kesultanan Islam di Indonesia langsung bereaksi. Demak langsung membentuk sebuah armada, bersekutu bahkan dengan Cirebon, dengan Banten, bersekutu dengan Palembang, dengan Jambi, dengan Aceh, ya, untuk kemudian menggempur Malaka di bawah kepemimpinan putra mahkota Kesultanan Demak yang namanya Pangeran Fathi Yunus atau Dipati Unus itu. Ini kan luar biasa, langsung ada reaksi gitu ya. Begitu Portugis datang mau menjajah, perlawanan muncul. Dan perlawanan sejak dimulai oleh Fathi Yunus sepanjang dari 1511 sampai 1945 kan lebih dari 400 tahun malahan gitu ya. Itu tidak pernah padam. Di Nusantara hanya berganti-ganti lokasi, kepemimpinan dan lain sebagainya, tapi ini tidak pernah padam. Pati Unus melawan 1527, Fatahillah menghantam Portugis di Sunda Kelapa sehingga dibebaskan menjadi Jayakarta gitu ya. Ali Mughayat Shah di Aceh selalu berusaha mengusir Portugis, termasuk dia berhasil membebaskan Pasai dari Portugis. Kemudian di Tidore, di Ternate ada Sultan Hairun dan Sultan Babullah Datu Syah menggempur Portugis di Nusantara Timur sampai mereka hanya bisa bertahan di ujung timur, Pulau Timur yang kemudian itu sisa banget setelah digempur oleh Babullah di seluruh 72 jazirah yang dia kuasai ya. Di abad berikutnya kemudian muncul Belanda menggantikan Portugis, maka Sultan Agung Hanyokrokusumo bangkit menggempur Batavia 2 kali. Kemudian di berbagai wilayah ya, perang itu, jihad fisabilillah itu di Nusantara nggak pernah berhenti. Jadi semua total itu kesultanan Islam. Iya, hampir semua yang bereaksi terhadap datangnya penjajahan ini karena mereka tahu ada gold, glory, dan gospel. Ada maksud untuk mencapai kekayaan, kejayaan, dan sekaligus penyebaran agama dalam setiap kedatangan penjajah barat ini. Sehingga kemudian kesultanan-kesultanan Islam inilah yang bereaksi, gitu ya. Mereka tahu ini ancaman bahaya. Bahaya dalam segala seginya, ya. Segi ekonomi berbahaya, dari segi kedaulatan berbahaya, politik, dan dari segi akidah juga, keimanan berbahaya. Maka mereka kemudian terus melakukan perlawanan itu, tidak pernah padam, terus menerus. Jadi bumi Nusantara ini dari ujung barat sampai ujung timur subur disirami oleh darah para syuhada. Ya Allah. Sampai Aceh yang mungkin terakhir dikuasai oleh Belanda ya. Jadi kalau ada yang bilang 350 tahun dijajah, maaf ya, Aceh baru takluk 1910. Jadi dijajah berapa tahun tuh? Jadi 1500 tahun itu aja nggak takluk. Iya, gitu. Jadi baru takluk 1910 Aceh. Dari perang dari tahun 1873, 40 tahun berperang, baru Aceh itu berhasil dikuasai dalam tanda kutip oleh Belanda ya, dengan pahlawan-pahlawan itu ya. 40 tahun berikutnya. Iya, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi
bahwa seluruh bagian bumi Nusantara ini karena disuburkan oleh darah syuhada ya. Ini yang membuat kemudian para founding fathers kita mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu clear, statement itu clear bahwa kita selama 350 tahun itu memperjuangkan kemerdekaan. Kita berjuang melawan penjajahan, tidak kemudian kita menyerah kepada penjajah. Itu dia. Tidak kita tunduk dan takluk pada penjajah. Tuh. Dengar kisah ini aja kok semangat kita juga ya gimana ya? Jadi tiba-tiba beda ternyata ya. Jadi founding father kita tuh bukan orang kaleng-kaleng loh. Narasi ini memang penting. Kita kadang-kadang terpengaruh oleh cerita 350 tahun dijajah, kita membayangkan kakek-kakek kita itu semuanya nyembah-nyembah gitu kan. Gitu. Padahal kita angkat senjata, kita melawan dan karena tadi saya sebutkan ya, atas suburnya darah para syuhada ini ada keajaiban di Nusantara kita. Negara itu kalau dijajah, biasanya ketika penjajahnya pergi dari negara besar, dia pecah jadi kecil-kecil. Iya, setuju. Ya, kalau mau membandingkan ya, Timur Tengah, 1918 Turki Utsmani kalah perang dunia pertama. Maka dominionnya seluruh wilayah di Timur Tengah itu dibagi-bagi sama pemenang perang. Inggris dan Prancis. Rebutan lapak. Iya, itu ditarik garis-garis. Makanya Mas Ari kalau perhatiin peta Timur Tengah, itu batas antar negaranya pasti garis-garis lurus. Oh, udah kayak Mesir sama Libya, Libya sama Aljazair, Aljazair sama Tunisia, ya, sama Maroko. Itu semuanya pasti garis-garis lurus. Irak sama Suriah, ya, Suriah sama Palestina sama Yordania. Jadi kayak ngasih-ngasih lurus. Itu lu gua gitu. Karena itu dibagi-bagi di peta. Ini kamu ya, ini kamu ya. Jadi apa? Tunisia, Maroko diambil Prancis, Aljazair diambil Prancis, Libya diambil Itali, kemudian nanti diambil alih yang lain lagi, kemudian Mesir diambil alih oleh Prancis, kemudian dikasihkan ke Inggris, kemudian Suriah dikasihkan ke Prancis, Yordania dikasihkan ke Inggris, Palestina dikasihkan ke Inggris, Irak dikasihkan ke Inggris, itu ya macam-macam. Baginya gitu. Jadi garis lurus. Jadi ya dijajah dulu bersama mereka kan, baru dijajah dan kemudian ditumbuhkan semangat nasionalisme supaya mereka nggak bisa bersatu lagi sebagai sebuah ikatan besar. Tapi Indonesia tuh aneh. Kita dulu ada 72 kesultanan. Begitu kita menyatakan merdeka, kita menjadi sebuah negara yang jauh lebih besar daripada kesultanan-kesultanan asal kita. Masya Allah. Itu keren loh. Keren banget. Itu keren loh. Kita mau bersatu. Ya, rakyat Aceh pun bahkan dengan adanya Indonesia, meskipun nanti akan dikhianati berulang kali ya, itu menyumbangkan emas-emas mereka untuk bikin pesawat. Pesawat di Sulawah, pesawat pertama kita itu dari sumbangan rakyat Aceh. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Yogyakarta itu selama Republik Indonesia itu ngungsi ke Yogyakarta tahun 46 sampai 50, APBN itu dari duitnya beliau. Beliau ditanya berapa jumlah sih yang disumbangkan waktu itu, ya nggak inget, wong nyakopnya saja ngambil pakai tangan begini buat jadi APBN. Itu dari lemari simpanan ini begini. Jadi nggak ada rebutan anggaran ya? Nggak ada. Terakhir ketika kemudian beliau menjemput Bung Karno, Bung Hatta di Bangka, karena sesudah perjanjian konferensi meja bundar, RI kembali ke Jakarta gitu ya, Sultan itu nyerahkan cek 6,5 juta gulden dengan mengatakan ini harta terakhir Jogja. Jogja sudah tidak punya apa-apa. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Sultan Siak, Syarif Kasim II menyerahkan 18 juta gulden. Masya Allah. Untuk pemerintahan di Indonesia. Sultan-sultan lain. Berapa itu kalau dirupiahin? Aduh, berapa pula itu Mas? Kan 6 juta gulden saja itu konon kalau dibalik 1.800 triliun kalau sekarang nilainya. Masya Allah. Lah kalau 18 juta gulden berapa dong? Ngeri pokoknya gitu ya. Sumbangan kesultanan-kesultanan ini yang begitu rela bersatu untuk Indonesia. Bahkan sebagian malah terhapus akhirnya kesultanan-kesultanan ini kan. Jadi betul-betul semangatnya rakyat Indonesia untuk menjadi lebih besar, jadi lebih agung gitu ya. Jadi kita ini satu, eksis. Dua, kita lebih besar daripada asal.
Iya. Awalnya kan cuma kerajaan-kerajaan kan gitu. Ini betul-betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur ini adalah semangat jihad yang hidup selama 350 tahun itu, bahkan 400 tahun itu. kuncinya Sejak Fathi Yunus menggempur Malaka sampai kemudian proklamasi kemerdekaan itu, jihad nggak pernah padam di seluruh Jazirah Nusantara. Ganti-ganti aja tempatnya, ganti-ganti aja pemimpinnya, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu.